Siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabarnya? Apakah kabarnya baik? Untuk pertemuan pada hari ini siapakah yang nggak masuk anak-anak? Ada Yusron. Yusron kenapa? Yusron sama Yanto izin pulang kampung. Pulang kampung, iya nggak apa-apa. Ya terima kasih yang sudah datang di kelas Bapak ya kan, karena ini pelajaran matematika juga, pelajaran yang tidak disukai banyak orang. Ya untuk pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas materi juring lingkaran. Mungkin sebelum pembelajaran dimulai, Mas Yusfi bisa memimpin doa untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Yusfi telah dipimpin doa teman-temannya. Nah, untuk pertemuan kemarin kan sudah dibahas terkait materi busur lingkaran. Nah, sebelum masuk ke materi, marilah kita berdiskusi sedikitlah tentang bagaimana cara menghitung luas bagian yang sudah dipotong menjadi bagian kecil, dan apakah semakin besar sudut dari pusat lingkaran juga mempengaruhi luas juring yang di depan sudut pusat tersebut. Nah, untuk bahasan ini bakal ada nanti di materi yang Bapak sampaikan. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu memahami elemen-elemen serta hubungan elemen suatu lingkaran. Yang kedua yaitu mengeksplorasi hubungan sudut pusat lingkaran dan luas juringnya. Lalu yang ketiga menentukan rumus luas juring suatu lingkaran. Oke, mari kita masuk ke materi pertama yaitu juring lingkaran. Nah, tapi sebelum masuk ke juring lingkaran, apakah ada yang ingat terkait busur lingkaran? Ingat. Apa itu busur lingkaran? Bagian luar lingkaran dibatasi oleh dua jari-jari. Ya, betul sekali. Terima kasih Mas Yusfi tadi yang sudah menyampaikan. Nah, untuk sekarang kita membahasnya juring. Juring lingkaran adalah bagian dari lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur lingkaran. Nah, untuk komponen-komponen di dalam juring lingkaran itu ada titik pusat atau titik O atau titik nol lah, titik tengah yang ada di lingkaran. Lalu sudut alfa yaitu sebagai sudut pusat, hitungannya sudut pusat dari juring tersebut. Lalu untuk jari-jari itu ada OA dan OB. Selanjutnya yaitu busur lingkaran atau yang udah kalian pelajari sebelumnya, yaitu lengkungan antara titik A dan B. Nah, untuk menentukan rumus juring lingkaran ini kita bisa menggunakan luas lingkaran penuh, karena kan juring ini sama dengan kayak luas perbagian dari lingkaran tersebut kan. Nah, jadi kita bisa aplikasikan rumus luas lingkaran dengan menambahkan ini theta atau sudut pusatnya yang membagi beberapa lingkaran
lalu dibagi oleh 360 derajat, lalu dikali pi r padat ya biasalah. Mengapa kok theta ini atau sudut pusat ini dibagi dengan 360 derajat? Ada yang tahu mungkin? Karena sudut total lingkaran ini 360 derajat. Ya, sudah cukup betul, tetapi mungkin untuk sudut pusat ini kan sudut bagiannya kan ya. Jadi dibagi 360 derajat. Jadi luas juring itu dapat kita definisikan kembali, yaitu proporsi dari luas lingkaran penuh berdasarkan sudut pusatnya. Oke, di sini Bapak ada sebuah media untuk yang bisa kalian scan untuk mengetahui hubungan antara sudut dan luas juring lingkaran. Nah, mungkin ada yang mau scan terlebih dahulu. Nah, ini nujunya ke GeoGebra. Jadi tujuan media ini yaitu menunjukkan hubungan jikalau sudut dari pusat lingkaran tersebut semakin besar, maka semakin besar pula luas dari juring lingkaran tersebut. Oke, ya untuk medianya cuma ini cuma menunjukkan hubungan lah, biar kalian pun tahu kalau sudut itu mempengaruhi luas dari juring tersebut. Oke, lanjut ke materi lagi. Oke, nah ini kesimpulannya. Luas juring itu sebanding dengan besar sudut dari pusat. Dan jika sudut pusat itu 360 derajat, maka luas juring lingkaran tersebut yaitu seluruh lingkaran. Dan jika sudut pusatnya itu 180, maka luas juringnya itu sama dengan luas tengah lingkaran. Oke. Bapak ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan di depan. Mungkin kerjakan dulu 5 menit lah, selesai ini soal mudah. Oke. Mungkin anak-anak ada yang bisa bantu mengerjakan ke depan atau yang sudah selesai mengerjakan? Oke, Mbak Setina bisa maju. Ini tadi ada kesalahan soal ya. Ini sebuah pizza berbentuk lingkaran dengan jari-jari 14 dipotong menjadi 8 bagian. Ya, untuk anak-anak diperhatikan Mbak Setina mengerjakan 8. Oke. Berarti jikalau dipotong menjadi 8 bagian, caranya iya, betul sekali Mbak Setina. Beri aplaus buat Mbak Setina. Oke.
tadi Mbak Septina sudah mengerjakan yang nomor 1, mungkin Bapak minta yang nomor 2, yang laki-laki dong, jangan mau kalah sama yang perempuan. Yusri. Ayo, Mas Yusfi bisa bantu Bapak mengerjakan soal yang kedua. Untuk Mas Yusfi, tadi kan Mbak Septina sudah menyebutkan yang besar sudut per tiap potongan pizza. Lalu bisa dituliskan yang nomor 2, yaitu mencari luas juringnya dari pizza-pizza per bagian. Oke. Untuk luasnya tadi Mas Yusfi ingat atau tidak? Tidak orang. Oke, untuk luas juring yaitu besar sudut per bagian dibagi 360, 5 dibagi 360, lalu luas segitiga. Luas lingkaran. Sorry. Ayo, luas lingkaran. Mas Yusfi masa lupa pelajaran apa itu? SD kayaknya. Biar Pak. Oke. 45 360 kali B-nya pakai 3,14 atau pakai 227 juga boleh. Oke, 227 dikali 14 kali 14 coret 2. Oke. Bagi 360. Nah, jelasin dikit Mas Yusfi tentang yang ditulis. Jadi di apa? Nah, kita mencari luas juring Ya. untuk satu potongan pizza. Nah, kan rumusnya itu ini besar sudut pusat dibagi 360 dikali IN kuadrat, itu IN kuadrat adalah luas lingkaran. Nah, kita masukkan 45 per 360 dikali 227. Kenapa harus pakai 227? Ya. Karena biar bisa membagi 14, karena jadinya adalah 14. Oke. Nah, lalu menghasilkan sama dengan 45 per 360 dikali 66. Nah, itu dioperasikan menghasilkan 77. Oke, beri tepuk tangan buat Mas Yusfi. Oke, terima kasih Mas Yusfi atas bantuannya. Coba kita cek. Ini betul jawabannya Mbak Septina, betul jawabannya Mas Yusfi. Salah. Betul, karena yang di contoh soal ini memakai 3,14. Kenapa kok pakai 3,14? Karena menurut sedikit ilmuwan yang saya pelajari itu nilai itu semakin akurat jika kita memakai pi yang 3,14. Tapi tidak apa-apa, tidak salah. Bisa dilihatkan menjadi 77 cm persegi. Oke, lanjut. Ini apa ya? Aduh, ada LKPD. Aduh, semangat ya anak-anak. Ini pelajaran yang sebenarnya cukup menyenangkan bagi sebagian orang saja. Yes. Oke, masuk kita ke LKPD. Bapak akan membagikannya. Untuk siswa ini Bapak bagi menjadi 2 kelompok saja lah, jangan banyak-banyak. Oke.
Nih untuk kelompok pertama itu ada Mbak Septina sama Mas Aldi. Lalu kelompok kedua itu ada Mas Yusfi sama Mas Abdul, Mbak Zahra. Oke, untuk soalnya bisa dilihat dari LKPD tersebut atau bisa Bapak kirimkan secara online nantinya. Oke, untuk pengerjaan dari LKPD ini kurang lebih 15 menit cukup lah, nggak banyak dari soalnya. Karena waktu sudah lebih dari 10 menit, 11 menit ini sudah malah. Mungkin dari kelompok yang kanan, kiri Bapak terlebih dahulu. Nah itu siapa yang Mas Abdul maju, Mas Abdul semangat banget soalnya bisa mengerjakan yang nomor 1. Bapak Abdul kan atau Mas Abdul bagus kan? Oke, terima kasih Mas Abdul. Terima kasih Mas Sahrul sudah maju ke depan dan sedikit menjelaskan tentang luas juring ya kan. Sekarang mungkin kelompok satunya. Oke, Mbak Septina bisa maju ke depan. Bisa dituliskan dulu cara-caranya. Oke, mungkin tadi Mas Yusfi bantu apa ya di kelompoknya? Jadi support jadi support. Oke, mendukung segenap hati sepenuh jiwa. Siap Mas Yusfi. Emang jiwa-jiwa support gitu apa? Main ML? Iya, Pak. Main ML. Oke, biasanya mainnya sama siapa? Sama Mas Ali, Bapak. Sama Mas Ali. Tadi jelas saya support. Siap. Trennya apa kalau boleh tahu? Honor, Bapak. Cuma honor. Masih sempat kayak Mas Aldi, Bapak. Mas Aldi trennya apa? Mawi. Nggak apa-apa lah. Memang kan di pelajaran tadi sudah bantu Mbak Septina, meskipun sedikit. Aduh, melihat loh. Mengaku ternyata membantu melihat. Nggak apa-apa. Oke, diam dulu. Ya, Mbak Septina bisa dijelaskan. Oke, jadi kan di soal ini kan diketahui juring seperti ini. Ya. Sudah diketahui sudutnya, Ya. kemudian apa jari-jarinya. Ya. Nah, yang ditanyakan itu luas yang diaksir. Jadi Ya. kan kita harus cari juring yang ini yang besar. Nah, Oke. itu caranya seperti ini. Jadi 60 per 360 Ya. terus dikalikan dengan luas lingkarannya. Nah, menghasilkan itu 231 cm persegi. Siap. Nah, kemudian Mas kita Yusuf, cari didengarkan ini apa? luas juring yang kecil ini. Ya. Caranya itu 60 per 360 dikalikan dengan luas lingkaran, tapi luas lingkaran yang kecil. Yang kecil, Jadi oke. jari-jarinya bukan 21 tapi 14. Ya. Nah, sehingga diperoleh ini 102,67 cm persegi.
Nah, cara untuk mengetahui luas yang diarsir itu kita tinggal mengurangi luas juring yang besar dikurangi dengan luas juring yang kecil ini. Nah, sehingga menghasilkan 128,33 cm persegi. Oke, beri tepuk tangan buat Mbak Setina yang telah menjelaskan secara detail ya kan, dan penjelasannya juga sudah cukup baik meskipun Mas Aldi tadi membantunya cuma dikit saja. Oke. Laptop Bapak mati. Oke. Tadi kan sudah mengerjakan RAPD ya kan, dan Bapak sudah menjelaskan sedikit materinya tadi, nggak banyak sih. Mungkin dari anak-anak bisa menjelaskan apa aja yang sudah dipelajari pada siang hari ini. Definisi luas juring. Ya. Lingkaran. Ya, betul lingkaran. Rumusnya. Ya. Oke, dari anak-anak sudah cukup menjawab. Namun ini Bapak juga membuat kesimpulan kecil-kecilan ya kan. Yang pertama mungkin definisi juring lingkaran yang sudah ada. Lalu Bapak tadi juga menjelaskan komponen-komponen di dalam juring lingkaran. Lalu yang terakhir mungkin tadi ada hubungan antara besar sudut pusat dengan luas lingkaran. Jikalau semakin besar sudut pusat lingkaran, maka semakin besar pula luas juring yang terbentuk. Oke, pertemuan pada hari ini sudah cukup rasanya, udah terlalu lama juga. Bapak tahu kelas ini tidak begitu suka matematika, tapi nggak apa-apa. Mungkin yang sudah hadir Bapak ucapkan terima kasih banyak. Yang belum hadir, yang tadi keluar izin ke kamar mandi tapi nggak balik-balik ya kan, nggak apa-apa, masih ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, Bapak ada sedikit motivasi nih buat anak-anak di kelas ini gitu kan, yaitu setiap potongan pizza punya bentuk dan luas yang berbeda tergantung sudutnya. Begitu pula juga dengan kita, seperti Mas Yusfi tadi yang dirasa masih main ML, masih di honor itu nggak apa-apa. Kalau emang itu minatnya dan bakatnya bisa ditingkatkan lagi. Lalu setiap dari kalian pasti punya potensi yang unik atau bahkan yang umum lah seperti itu. Lalu dan semakin kalian melakukan eksplorasi, semakin besar pula dampaknya. Teruslah bertanya, teruslah mencoba, karena belajar bukan soal tahu segalanya, tapi soal berani untuk memahami suatu hal lebih di setiap harinya. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih anak-anak. Mungkin Mas Yusfi bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Baiklah semuanya, sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Yusfi telah memimpin doa. Kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Bapak juga sudah lapar, ya kan? Kita istirahat dulu. Nanti kalian pasti pulang sore kan? Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.